Matematika. Saya Marsiani sebagai moderator dengan NIM 2407100066. Saya Salwa Zafira dengan NIM 2407100056. Saya Salwa Aulia Distianingrum dengan NIM 2407100039. Saya Fitri Nabila dengan NIM 2407100045. Saya Ulia Safura dengan NIM 2407100061. Dan saya Najla Uswatun Hasana dengan NIM 2407100050. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan pemecahan masalah matematika inovatif berbasis Based Learning dengan topik baris dan deret untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah kontekstual. Latar belakang dan konsep teori Problem Based Learning. Pengertian Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar melalui proses pemecahan masalah melalui nyata atau otentik. Ciri utama dari problem based learning, yang pertama permasalahan nyata atau otentik. Pembelajaran dimulai dengan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata atau kontekstual. Yang kedua, berpusat pada siswa. Guru bertindak sebagai fasilitator. Yang ketiga, kolaborasi dan penyelidikan. Siswa bekerja dalam kelompok atau kolaborasi untuk melakukan pencarian dan data secara mandiri. Sintak PBL ada 5. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Hubungan dengan teori belajar. Model PBL bayangkan dari teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa melalui pengalaman memecahkan masalah. Dalam konteks pembelajaran matematis, PBL membantu siswa untuk memahami konsep melalui situasi nyata. Kami merancang sebuah pembelajaran. Nah, untuk topik matematikanya yaitu barisan dan deret matematika. Untuk desain kegiatan belajarnya yaitu yang pertama, masalah kontekstual. Seorang pengusaha kecil ingin merencanakan modal usahanya. Setiap bulan, modal yang ia tabung bertambah secara tetap. Misalnya, kenaikan tabungannya 50.000 dari bulan sebelumnya. Nah, untuk tantangannya yaitu berapa total modal yang terkumpul setelah 1 tahun. Kami merancang pembelajaran dengan tujuan agar siswa mampu menyusun model matematika dari masalah nyata. Aktivitas utama yang dilakukan dalam kelompok kecil dengan menggunakan LKPD berbasis masalah. Teks pembelajaran dalam PBL. Pada tahap pertama dalam PBL adalah orientasi siswa pada masalah. Guru menyajikan masalah kontekstual, misalnya kasus model usaha Pak Budi. Siswa diminta memahami target yang harus dicapai. Pada tahap kedua dalam PBL adalah mengorganisasi belajar. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, merumuskan masalah dan membagi tugas seperti apa yang dicari atau apa yang dihitung. Pada tahap ketiga dalam PBL adalah membimbing penyelidikan. Guru sebagai pembimbing untuk mengarahkan sumber belajar dan memantau proses. Siswa mencari informasi tentang konsep barisan dan deret dari buku atau internet, menghitung pola, dan menyusun model matematika. Pada tahap keempat dalam PBL adalah mengembangkan hasil karya. Beberapa kelompok mulai menyusun laporan solusi atau LKPD yang berisi langkah-langkah perhitungan, kesimpulan, dan presentasi hasil. Pada tahap terakhir dalam PBL adalah analisis dan evaluasi. Kelompok lain memberikan tanggapan, guru dan siswa merefleksikan proses pemecahan masalah dan memastikan pemahaman konsep deret. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik anak-anak, kemarin kan Ibu sudah membagi kelompok. Nah, hari ini kita akan menjadi konsultan bisnis kecil. Nah, coba kalian perhatikan kasus Pak Budi. Di mana beliau menabung 200.000 di bulan pertama, lalu ada penambahan tetap 50.000 di setiap bulan berikutnya. Nah, tugas
bulan. Ini masalah nyata. Bagaimana kita bisa merencanakan modal Pak Budi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berarti uangnya itu bertambah terus ya, Bu? Apakah kita harus menjumlahkannya satu persatu dari bulan 1 sampai ke bulan ke-12? Nah, itu pertanyaan yang baik. Justru disitulah fungsi matematika. Nah, coba sekarang kalian buka LKPD-nya. Nah, LKPD itu akan memandu kalian dalam tahap penyelidikan untuk menemukan pola tabungan dan menemukan rumus dan efisien sehingga kalian tidak perlu menghitung secara manual. Silahkan dikerjakan. Sudah Bu, kami sudah mencatat bahwasanya suku pertama itu adalah 200.000 dan beda B adalah 50.000. Kami menyimpulkan ini adalah barisan aritmatika. Bagus, selanjutnya. Sudah di tahap 3 ya. Nah, lihat, untuk mencari total modal 12 bulan, rumus apa yang harus kita lakukan? Dan apa peran dari N sama dengan 12? Kita pakai rumus S, Bu. Dia dari matematika. N itu sama dengan 12 karena kita mencari jumlah tabungan selama 1 tahun. Tepat sekali. Sekarang gunakan rumus itu dan masukkan nilai A, B, dan N yang telah kalian temukan. Lanjutkan penyelidikan dan siapkan hasil solusinya.
kita presentasikan hasil tugas kalian ya. Ibu, silakan. Melalui proyek ini, kami belajar bahwa PBL menuntut kreativitas guru dalam merancang masalah yang menantang, namun tetap sesuai kemampuan siswa. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa aktif menemukan konsep sendiri. Demikianlah video dari kelompok kami. Terima kasih